Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Buya, Ayahanda Dr. Andus Haji Azwir Ma'ruf MA Datuk Serajo. Izin ya, boga tinggi setiap yang tinggi duduk kursi. Aku bisa duduk tunggu ya. Izin menyampaikan selamat untuk ya. Gue kabarin ke guru juga lah. Kalau lah tampil murid ke guru, dan dola bisa berhasil guru membina begitu. Mohon maaf ya. Berikut yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustazah pembina Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Tawali Padan. Mudah-mudahan Ustazah, Ustadz selalu sehat, dipanjangkan umur taatnya oleh Allah, dan banyak sabar dan tabahnya dalam menghadapi tingkah laku santri dan santriwati. Seterusnya yang sama-sama kita hormati santri dan santriwati, anak-anak kami Pondok Pesantren Tawali Padan. Kelas 7 mana? Pak panggil kelas 7, baca takbir. Kelas 7. Allahu Akbar. Kelas 7. Kelas 8. Kelas 3. Semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati betah untuk menuntut ilmu di pesantren Tawali Padan. Kuncinya adalah ikhlas, sabar. Ya. Biarlah hari ini kita menangis daripada besok kita menangis. Kenapa kita dididik pesantren seperti ini? Karena orang tua kita tidak ingin kita menjadi PLN. Kita tahu PLN? Kita tahu PLN? Pak Made Labuan Nagari. Kita tahu ya? PLN Pak Made Labuan Nagari. Tadi dulu 8 tahun pesantren. Nah, 8 tahun. Aku lagi kadang badannya. Kadang badannya kebakar. 30 tahun yang lalu. Kenapa pesantren? Kenapa mondok? Karena tidak ingin jadi PL. Pak Made Labuan Nagari. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati sehat, panjang umur, tahan. Doakan kedua orang tua. Baik, puji syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul
berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah gerakkan hati kita, Allah permudah langkah kaki, Allah permudah ayunan tangan demi hadir di lingkungan pesantren Tawalib pada ini. Nikmat yang besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah memiliki imam. Ada orang yang sama bentuknya dengan anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati, tapi tidak memiliki imam. Kita kenal dengan Allah, bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu karena nikmat Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abuya yang kami hormati, kepala ustaz dan ustazah pesantren Tawalib Padang serta santriwan dan santriwati yang kami cintai. Baik, sekarang tanggal berapa? 9 kan? Bulan September. Hebat ya. Hebat. Sekarang kita berada di bulan. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Kalau santri dan santriwati ditanya bulan apa sekarang? Hah? Bulan Dzulhijjah. Ya. Bulan apa sekarang? September. Bulan apa sekarang? Hah? September. Maaf Muhammad. Padang. Bulan apa ini? September. Tepatnya kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1, kelas 7. Kalau Ustaz jawab, ini bulan Rabiul Awal hari kedua. Hah? Kalau Pak jago harus. Hah? Guru jago harus. Kini menurut santri dan santriwati bulan Rabiul. Santriwati bulan apa ini? Rabiul. Kalau gitu anak santri, santriwati kalau ditanya bulan apa ini? Bulan Rabiul. September. SMP 1 gitu ya. Tahun berapa? Dari jago lah. Tolong sebelum Pak masuk ke materi kita lebih jauh, tolong masukkan kaki kaki kanan, simpan di kapalu. Ini bulan Rabiul tahun 1447. Iya. Ada yang ukur. Muharram Safar Ramadan Syawal Dzulhijjah. Kita dulu 8 tahun pesantren, kalau tidak 4 bulan-bulan Hijriah dengan tahunnya langsung dijewer telinga. Januari, Februari, Maret, April baru mengiak, baru 8 hari berangkat juga. Besok lupa lagi ya. Sekarang bulan apa? Ngantuk apa? Tidak apa? Mangga ini dibina, kalau prinsip Ustaz, mangga dibina karena ada ingin dibina, binasakan. Kalau tidak mau dibina, binasakan sekalian. Tidak ya, tidak mau dibina, binasakan sekalian. Itu dibina. Lain urang itu sakare itu datang wajar, tidak? Itu ah, bilang aja nih. Bagi bapak,
Jawab. Jawab. Kainan. Padang. Padang aman. Dulu dibuat sebar saja. Ini dongkak di sini santai. Nah, bulan lagi nih. Oke. Tapi yang kurang. Baik. Judul sesuai yang ada di spanduk. Dengan temanya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita wujudkan ukhuwah Islamiyah dan menanamkan akhlakul karimah. Menanamkan ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan menanamkan akhlakul karimah. Nabi itu siapa? Muhammad. Lebat tua Nabi Muhammad. Lapun nafsu Nabi Muhammad. Lapun nafsu Nabi Muhammad. Rindu Nabi Muhammad. Kangen Nabi Muhammad. Kangen tak? Rindu pasti. Barang jarak waktu Nabi Muhammad. Barang jarak waktu Nabi Muhammad 1500 tahun lebih kurang. Tolong catat. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Sekarang kita sedikit. Itu subuh pada hari 12 Rindu kan? Pahami 1500 tahun Nabi Muhammad dilahirkan dulu. Itu sampai detik ini namanya masih terukir indah di dalam sanubari. Betul Pak? Betul? Kalau tidak ada hadir Nabi Muhammad sampai detik ini, tidak lahir dia, apa jadinya kita yang hidup di zaman sekarang? Dengan hadirnya Nabi Muhammad, kita yang dulu tidak tahu menjadi dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menjadi zaman ke lahir Nabi Muhammad subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 dikenal dengan tahun itu di kota apa dilahirkan? Di kota ada orang yang mau tamat wisuda, ya, yang wisuda, yang gelar sarjana itu tidak kenal dia dengan Nabi Muhammad. Ada tidak kenal di mana Nabi Muhammad dilahirkan, kapan Nabi Muhammad dilahirkan, karena tidak mau mengalir dengan melihat sejarah-sejarah Nabi Muhammad dari seorang ibu yang bernama yang melahirkan ibu apa bapak? Amin. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan siapa namanya? Ada anak yatim di sini? Kalau ada anak yatim di sini, mohon maaf. Nabi Muhammad lahir tidak moyang. Bagaimana bentuk sosok seorang ayah? Bagaimana? Lahir dalam keadaan yang yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya dia dibesarkan bersama ibunya. Berapa lama? 2. Selesai itu diasuh oleh tinggal kakeknya sampai berumur 12. Setelah 12 tahun Nabi mengembara. Apa kerjanya? Maka
Makanya hari ini kita yang hidup di akhir zaman, yang hidup jauh dari keadaan Rasulullah dulu, apa tugas kita? Memperbanyak berselawat kepada Nabi. Rindu dan kangen dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, itu salah satunya apa? Selawat. Berikutnya bisa seperti ini, memperingati ulang tahunnya Nabi. Maulid ini kan sama ulang tahun dah. Kata Buya tadi, Maulid peringati kelahiran, Maulud peringati sejarah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad diludahi, pakai tidak pakai sendal, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai tetes darah terakhir. Maka kita yang hidup di akhir ini yang jauh dari Nabi Muhammad waktu lahir, waktu meninggal, yang dapat kita lakukan berselawat. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah junjungan kami, ya Maulana ya Habibi ya Habibi, nantikan kami di kemudian hari. Kalau tidak engkau menanti beri syafaat ya Habibi, kalau tidak engkau menanti beri syafaat ya Habibi. Kalau patah itu anak-anak apa ingin masuk surga? Ingin. Ingin masuk surga? Ingin. Salah satu syaratnya berbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Hari ini kita disuruh sholat oleh Allah. Allah tak pernah ikut sholat. Hari ini kita suruh berpuasa Senin Kamis, berpuasa sunat, puasa wajib bulan puasa di bulan Ramadan. Allah tak pernah berpuasa. Disuruh zakat, suruh berinfak, Allah tak pernah ikut. Disuruh naik haji, disuruh umrah, Allah tak pernah ikut. Tapi ketika kita semua yang hadir hari ini, santriwan, santriwati, disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun ikut berselawat. Betul nggak? Betul nggak? Itu dalam apa suratnya? Al-Qurannya. Surat apa? Al-Anfal. Inna Allaha kelas 9 mana? Inna Allaha. Nah, terus ya ayyuhalladzii sallu, bahwa semuanya Allah dan para malaikatnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya selawat. Baik, rasul-rasulnya ya. Setelah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kurang generasi hari ini apa yang kurang?
Santri, apa yang kurang? Kurang akal menerima. Santriwati, memang betul seperti spanduk yang dikatakan, menjalin kembali ukhuwah Islami, ukhuwah Islamiyah. Ini tahu, persaudaraan, orang Muslim itu bersaudara. Melalui Maulid Nabi, jalin ukhuwah yang baik. Boleh awak mengelak-gelak kawan? Boleh awak membuli kawan? Santriwati, boleh awak menarik jilbab kawan? Boleh awak baca-baca nama mama kawan? Jalin ukhuwah Islamiyah antara santri. Jadi santriwati lain dong TTM teman tapi aduh nggak boleh jalin ukhuwah pertemanan dengan siapa? Kamu perempuan dia santriwati jalin ukhuwah Islamiyah sama-sama. Jangan membimbing siapa pak kawan kak ini benar pak bijak tahu ya menawarkan santri itu bang aja sabun saya bang tak terima. Nan kita disayangi, nan sama kadang jadikan jalin ukhuwah Islamiyah dengan siapa? Antar penghuni asrama. Jangan adu antara awak dan baca, adu dan batin. Saya dulu santri itu ada nanti. Kami bercakap Sumbar, Jambi, Riau, yang banyak kan, bikin game. Tidak ada senior, ini bercakap. Sekarang tak ada lagi. Jalin ukhuwah yang titik disayangi dan sama kadang dibawa bayi. Isian saling ukhuwah. Jo, ustazah. Dan adu awam dan melawan ustaz. Ada nak melawan? Perempuan ada yang melawan ustazah. Jalin silaturahmi yang baik, jalin ukhuwah Islamiyah yang baik di antara penghuni asrama. Tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu. Dengan siapa lagi? Ukhuwah Islamiyah kita jalin silaturahmi yang baik dengan masyarakat. Baik masyarakat sekitar pesantren, masyarakat kita di rumah. Kenapa? Karena anak pesantren, santriwati kalau pulang ke rumah mudik orang tua kan, nah, nanti kan dipanggil sama orang tua, dibawa pulang. Jangan ada lagi santri yang merokok di lingkungan rumah. Wah, anak pesantren tuh. Dan parah dong, ada santri kalau nyobain celana pendek gitu. Pelajaran ya, kalau kita memang santri pesantren Tawalif Padan, lihatkan ciri khas. Nah, paham tuh? Ini Ustaz merasakan kami 6 bulan dulu baru bisa pulang kampung. Sudah berubah bentuk apa pandai azan, apa pandai kita kuning baru pulang. Momentum Maulid Nabi ini perbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Mulai dari selama sampai nanti pulang kampung, pulang ke rumah. Ini ada juga santri orang di masjid sholat dia main game dengan teman-teman, main PS dengan teman-teman, hilangkan. Nah, momentum Maulid Nabi itu mari kita jalin lagi ukhuwah Islamiyah. Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjalin ukhuwah Islamiyah. Tidak saja dengan orang Islam, tidak saja dengan orang-orang terdekat, tapi dengan siapa? Orang-orang kafir Quraisy pun Nabi Muhammad menjalin ukhuwah Islamiyah. Betul tak? Betul. Hablum minannas Nabi Muhammad tak akan ada. Nyurudai orang kafir, nyurudai oleh orang kafir dan Islam, bahkan dia lihat waktu orang itu sakit. Oh, nyurudai itu orang semua dia kawan. Jangan ada yang mencuru aja sendal bilang Nabi Muhammad sampai nyurudai.
sampai umat kami. Gimana itu Muhammad seperti orang seperti itu, tapi tetap dia jadi ukhuwah Islam. Nah, makanya kita yang hidup jauh dari Nabi Muhammad itu, dari lahirnya, meninggalnya, bahkan sekarang sudah Nabi Muhammad itu di alam barzakh 1500 tahun lebih kurang, belajarlah untuk kembali mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad, jalin ukhuwah Islamnya yang baik. Nah, kalau nampak orang sapu, nah, kalau tidak cewek, jangan kalah kalau cewek itu enggak, dia barang marketing dia. Nah, barang PR, WA, senyum itu boleh, senyum itu sadar. Hah? Nomor WA ya. Abdul, yang kelas 1 seperti itu juga. Jalin ukhuwah Islamnya bersama abang-abangnya, sama temannya. Jangan ada yang berkelahi, jangan ada yang membuli. Lagi di asrama ya. Ini alhamdulillah banyak juga nih. 100, ini dulu 250 orang, laki-laki semua orang semua. 250 orang beda-beda bukannya, beda-beda perangainya. Ya. Berikut apa lagi? Setelah momentum oleh Nabi itu kita perbaiki ukhuwah Islamnya kita, yang hari ini yang sangat penting itu adalah innama bu'istu liutammima. Apa artinya? Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Memperbaiki akhlak santri, akhlak santriwati, akhlak anak-anak semua. Nanti orang lain. Bersyukur kita dihadirkan Nabi Muhammad, ya, dilahirkan Nabi Muhammad, ya, lalu diutus untuk kita rahmatan lil alamin. Sekalian tahu. Beruntung kita hari ini yang hidup 225 Masehi. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Memperbaiki banyak akhlak manusia yang hari ini tidak sesuai dengan tuntutan agama, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah membuli. Makanya innama bu'istu liutammima, maka sesuai dengan Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Pertama, akhlak kepada Allah. Banyak manusia yang hari ini kurang berakhlak dan beretika ke Allah. Allahu Akbar. Apa-apa lapak-lapak minum-minum di kada itu. Anak-anak lama main bes. Padahal Allah sudah manggil. Hayya 'alas shalah. Tang itu bahasa. Itu dah. Kurang berakhlak ke Allah. Nabi Muhammad ya. Jangankan Nabi Muhammad, hari ini di Mekah itu, kalau orang azan semua pekerjaan, semua aktivitas diberhentikan. Demi apa? Menghormati pencipta kita. Tapi kalau di Indonesia, langsung untuk bahkan macam ni. Di masa haji, haji ceramah langsung untuk bunyi, langsung mengajar bunyi di sana orang solat. Kenapa? Karena kurang beradab ke Allah. Lagi, apa lagi? Kurang beradab kita ke Allah. Kita pakai baju tidur kita untuk sholat. Betul tak? Ini anak selama. Anak selama itu biasanya kalau sholat pakai baju gamis. Betul tak? Betul. Kami di asrama dulu tidak ada. Pasti pulang sholat itu langsung digantung begini. Baju makan beda.
Jangan kita pakai baju sholat tidur kita untuk sholat subuh jam 8 atau jam 10 kita tidur, nanti bangun jam 3 tahajud. Jangan. Cara akhlak, cara menghormati pencipta kita, perbaiki pakai waktu sholat. Ya selama diajarkan, tidak selama ada kecuali siang ya, siang ini tidak apa-apa. Ya selama ada apa-apa bersihkan. Yang biasanya orang pasar, kekanangkan sebagainya. Apa lagi? Yang harus kita perbaiki akhlak kita ke Allah. Ketika kita dalam sholat, ya kita masih mengingat yang lain. Betul tak? Dalam sholat masih mengingat yang lain. Apa yang lain? Dunia, pekerjaan, snack, nasi, dia sama aku tidak boleh apa di rumah makan. Tinggalkan itu lagi. Dalam sholat ingatan kita ke Allah. Inna sholati wa ma maka momentum Maulid Nabi itu ingin mencontoh Nabi Muhammad. Pertama, berbagi akhlak ya Allah. Banyak manusia yang hari ini tidak berakhlak ya Allah, tidak beretika. Di TV One pernah diajarkan, pernah diceritakan, kenapa Indonesia ini tidak maju-maju, kenapa Indonesia ini tidak mau seperti Singapura, seperti Brunei Darussalam, karena dengan Tuhannya saja dia tidak takut. Kenapa? Dia nanti ada di TikTok. Kenapa manusia Indonesia tidak maju-maju? Karena dengan Allah tidak takut, dengan Allah tidak beretika, tidak berakhlak. Orang sholat dia tidak sholat, orang ngaji dia tidak ngaji. Hanya pertama momentum Maulid Nabi itu perbaiki